Halo Ngominers, kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Tapi sebelum kita bahas Inter, aku mau bahas sedikit tentang Nations League. Italia lawan Prancis. Ya, kayaknya banyak di sini. Kayaknya banyak di sini yang juga ngefans Italia kan, dukung timnas Italia. Ya, sangat disayangkan Italia harus takluk 3-1 pula. Tapi kalau aku yang lihat, sebenarnya Italia nggak main jelek. Terbukti peluang itu lebih banyak Italia, dan 3 gol Prancis itu ketiga-tiganya dari bola mati, dari corner, dari tendangan bebas. Kayaknya ini aku sih bukan bilang Prancis itu jelek, enggak. Maksudnya Italinya enggak jelek mainnya, Kak. Karena kalau kita lihat skor 3-1 itu kan kayak tidak seimbang kan, kayak berat sebelah. Tapi sebenarnya Italia main bagus, apalagi di babak kedua. Ini seperti apa yang dikatakan Di Marco juga. Dia bilang gini, saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, membuat banyak kesempatan, banyak peluang. Kami kalah melawan tim nasional yang kuat, yang telah membuktikan mereka berada di level tinggi. Kami akan belajar dari kekalahan ini. Di setengah jam pertama kami stretch out. Stretch out itu artinya ketarik, jadi banyak ada celah, terutama celah antar lini. Secara ini kita bisa, kalau kita bilang stretch out itu lebih ke secara vertikal ya, dari depan ke belakang itu kayak ada jarak. Nah kemudian setelah gol mereka kami kembali regroup, itu artinya kembali regroup itu sebelumnya terpencar itu berkumpul kembali dan kemudian terorganisasi kembali. Dari permulaan babak kedua ini one way traffic, artinya udah satu arah. Ya nanti aku akan liatin bahwa ini bukan omong kosong. Tapi gol Rabiot benar-benar mematahkan kami, maksudnya mematahkan semangat. So ini sih lebih ke suatu sial. Nah, yang menarik adalah begini, walaupun Italia kalah lawan Prancis dan tersingkir ke posisi kedua, tapi Italia tetap lolos. In fact, Italia itu poinnya sama dengan Prancis, hasil dari 6 kali pertandingan, sama-sama 4 kali menang, sama-sama 1 kali draw, dan sama-sama 1 kali kalah. Cuman Italia kalahnya di selisih gol 6-5 gitu. Dan tentunya di ini juga kalau nggak salah pertemuan pertama Italia menang berapa ya, aku lupa. Yang jelas ya udah posisi kedua tapi tetap lolos. So not a big deal sih menurutku kekalahan Italia ini. Kemudian Barella juga bilang sama, ada positif aspek, ini bukannya ngeles ya. Dia bilang begini, ya ini tentu saja adalah pertandingan yang susah. Prancis adalah tim yang kuat, tapi kami held our own, itu artinya kami bisa mengimbangi semacam itu. Kami kebobolan 3 gol dari set piece, tapi tetap kami bisa mengambil belajar dari fakta bahwa Prancis itu respect terhadap kami dan memperlakukan kami seperti top side atau sisi yang ada di atas. Sangat bikin frustasi kalah seperti ini. Kami harusnya bisa melakukan lebih baik, menunjukkan lebih banyak quality yang lebih bagus dalam momen-momen tertentu. Nah ini kenapa dia bilang bahwa sengaja mention bahwa Prancis memperlakukan kami dengan respect, memperlakukan kami layaknya tim yang besar, tim yang top, itu karena Italia itu kan udah 2 kali nggak masuk Piala Dunia. Jadi ya ada suatu sense Italia itu bukan tim besar. Nah ternyata Barella, tapi mereka main lawan kami itu bagus gitu loh, tidak seperti main lawan ece-ece gitu. Nah kalau ini kembali ke apa yang dibilang oleh Di Marco tadi, di babak kedua itu memang kita lihat di sini ya, 7 peluang berbanding dengan 3 peluang. Kalau ball possession enggak usah lah kita ngomongin ball possession ya. Kemudian ada mereka 2 penyelamatan sedangkan Italia cuma 1. Kemudian apalagi di shot on targetnya sama-sama 2 ternyata. Berarti tidak adalah perlawanan dari Prancis. Cuman bedanya mereka 2 shot on target, 1 terjadi gol, sedangkan Italia 2 shot on target, dua-duanya nggak jadi gol. Tapi tetap aja ini sebuah
masa kebobolan 3 gol, tiga-tiganya dari set piece. Di satu sisi kita bisa bilang oh ya berarti kan at least tidak kebobolan dari open play. Tapi di sisi lain ini adalah sinyal bahaya karena set piece dalam pertandingan itu adalah sesuatu yang sangat sering terjadi. Aku tidak tahu berapa ya total set piece-nya Prancis, kayaknya sekitar 10 bahkan lebih ya. Dari sana bisa mereka mengkonversi 30% jadi gol, anggaplah 30% ya. Ini berbahaya. Jangan sampai di pertandingan berikutnya Italia tetap kayak gini ininya kelemahannya nanti bisa dimanfaatkan. Oke, itu tentang Italia. Sekarang kita bahas soal Inter. Pertama kita bahas akan Hakan Calhanoglu, lumayan panjang, tapi sebelum itu aku mau bahas ini ada artikel menarik tentang Denzel Dumfries. Terungkap kenapa Dumfries tidak selalu dimainkan sebagai starter oleh Inzaghi. Ini dibuat oleh Marco Frattella ya. Nah, aku sudah baca beritanya. Itu kebetulan alasannya sama denganku. Kalau kita lihat dari segi fisik jelas lebih bagus Dumfries dibandingkan Darmian. Kalau kita lihat dari segi penetrasi ke arah gawang musuh lebih bagus Dumfries juga. Dumfries juga lebih ahli di udara. Kalau duel bola-bola atas Dumfries sering menang. Kemudian apa lagi? Intinya kalau dari segi serangan Dumfries lebih unggul. Tapi apa masalahnya? Nah, ini aku kutip langsung. There's a catch, ada kekurangannya. Dumfries sering struggling dengan performa yang tidak konsisten. Bener banget. Bahkan di musim lalu ketika kita sangat dominan di Serie A pun beberapa kali Dumfries kok gini mainnya, makanya banyak yang aduh gimana ini Dumfries, Hakimi back please, kayak gitulah muncul. Nah di lanjutnya adalah nih serbuan dia melalui sayap dan kekuatannya di udara sering membuatnya menjadi gangguan yang sangat menyebalkan bagi lawan. Namun dia tidak selalu bisa diandalkan di belakang. Terbukti dia beberapa kali lemah dan prone itu kayak riskan dan sering membuat rookie mistake. Rookie mistake artinya kesalahan mendasar, kesalahan pemula, dan sering kehilangan konsentrasi sehingga Inzaghi harus mencadangkannya lebih sering daripada memainkannya sebagai starter. Tapi walaupun demikian Dumfries sekarang ada di sangat dekat dengan memperbarui kontraknya di Inter. Gaji dia dilaporkan akan meningkat dari 2,5 juta menjadi 4 juta ditambah add-ons. Nah 4 juta untuk sekelas Dumfries menurutku ya layak. Kalau di Marco 5 juta, Dumfries 4 juta ya mungkin bahkan kalau aku Dumfries itu 3,5 juta udah banyak. Tapi ya udahlah 4 juta bagus. Siapa tahu dengan dikasih kontrak baru dia akan semakin semakin menggila gitu kan. Who knows. Nah sekarang kita akan bahas Hakan Calhanoglu. Nah ini sebenarnya ada beberapa hal yang kawan-kawan by now pasti sudah tahu ya bahwa Hakan itu pertandingan lawan apa ya aku lupa. Dia ditarik keluar, bukan ditarik keluar, tidak bisa melanjutkan pertandingan untuk babak kedua karena merasakan ada sedikit rasa sedikit rasa nyeri. Nah masalahnya rasa nyeri ini adalah di bagian yang sama ketika dia juga cedera sebelumnya yang dia itu lawan apa ya waktu itu? Lawan Roma baru 12 menit kan langsung ditarik keluar. Itu sama di paha kiri kalau nggak salah. Tentu saja lumayan gawat ini, tapi kemudian melalui MRI scan itu ternyata masalahnya tidak serius. Nah kemudian drama berikutnya yang muncul itu adalah Presiden Inter Marotta langsung menelpon Hakan dan menelpon timnas Turki, langsung berbicara dengan coachnya minta supaya Hakan itu dikasih balik ke Milano untuk dirawat, untuk diperiksa dan sebagainya lah. Tapi awalnya nggak dibalas dulu, nggak dijawab, nggak ditanggapi, tapi sekarang sudah ditanggapi. Nah namanya media kan sudah muncul bahwa itu ditolak. Hakan tidak akan bisa balik ke Appiano Gentile sebelum pertandingan lawan Montenegro. Padahal lawan Montenegro itu
si Hakan ini udah pasti nggak main gitu loh. Nah kenapa? Nah ternyata kemudian Hakan sendiri yang mengklarifikasi, dia mengucapkan terima kasih, tapi kemudian dia bilang bahwa setelah pertandingan mereka langsung mengontak saya dan pelatih kami secara langsung. Saya memutuskan untuk tetap di sini. Gitu. Sayangnya saya memutuskan untuk tetap di sini. Besok saya tidak akan bisa untuk berada di lapangan. Cedera yang lama itu kambuh, tapi ini tidak serius. Saya tidak memiliki cedera otot. Saya harap saya bisa ada di lapangan pada pertandingan melawan Verona. Jadi gini, Hakan itu kan kapten. Nah, dia merasa bahwa walaupun dia nggak bermain, dia harus ada di sana untuk memberikan dukungan moral kepada rekan-rekannya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang itu ya wajar-wajar aja. Kita nggak nggak bisa memaksa pemain itu untuk nyuekin tim nasional, nggak mungkin bisa. Ini masalah yang muncul pada Lautaro juga kan. Kalau kawan-kawan tahu ada drama Lautaro yang sampai dia menyahuti komentar netizen itu, padahal sebenarnya nggak perlu lah. Pokoknya begini, Lautaro kan performa dia untuk Inter itu kan masih naik turun dan belum maksimal lah kalau dibandingkan musim lalu. Nah tapi ditenggarai kok beda, Lautaro main di timnas kok bagus, dan pada nantinya itu terbukti juga pada saat Argentina lawan Paraguay, Lautaro ngegol lagi kan. Tapi ngegolnya dia itu terjadi setelah guru-guru di medsos ini. Nah kemudian ada netizen yang berkomentar, jangan lupa siapa yang menggajimu, intinya kayak gitulah. Wah, tersinggung lah Lautaro. Ya wajar sih dia tersinggung, tapi tersinggungnya wajar. Cuman seharusnya nggak usah diladeni yang kayak gitu. Ini dia kemudian memberikan komentar balasan bahwa jangan lupa bahwa saya selalu memberikan 100% untuk tim ini. Bahkan ketika saya kesakitan pun saya ini tetap berusaha memberikan yang terbaik. Ya semacam itulah intinya gitu. Nah maksudku adalah begini, kita sebagai netizen, kita sebagai ya kayak aku ngedumel ya boleh-boleh aja. Aduh sekarang jeda internasional, aduh ada cedera lagi. Tapi kita nggak akan mungkin bisa memaksa pemain untuk pilih klub atau pilih negara, nggak mungkin. Karena negara itu adalah tempat mereka lahir, nasionalisme mereka itu nggak akan bisa tergerus, kecuali mungkin ada beberapa pemain yang mentalnya beda. Tapi ya 99 di antara 100 pemain itu pasti akan dia tuh merasakan suatu kebanggaan untuk bisa membela negara. Jadi ya Hakan sekarang cedera gara-gara membela timnas, nggak mau harus kita terima. Ya risiko kita punya pemain hebat, tentunya dia jadi andalan juga di timnas. Gitu. Jadi ya nggak usah kita terlalu mempermasalahkan, wah kan ngapain udah cedera kok nggak mau balik ke kota Milan. Kan kalau kita kan logikanya kalau dia balik bisa lebih cepat diberikan perawatan, bisa lebih cepat dia di karena dokter klub itu kan mungkin dianggap lebih kompeten. Belum lagi kalau dia baliknya itu mepet, itu tanggal 24 kalau nggak salah kita kan lawan Verona. Kalau dia baliknya mepet kan mungkin masih jet lag lah, sama kayak Lautaro kan jauh dari Eropa, dia pasti akan paling terakhir juga balik, masih jet lag, kemudian pemulihannya kan nggak maksimal lah itu. Tapi ya udahlah, nggak bisa kita nuntut pemain timnas bro, siapapun yang dipanggil timnas pasti merasa bangga, apalagi dia kapten gitu. Nah ini ada berita yang lumayan bagus juga. Ada 8 pemain Inter Milan dipanggil untuk AIC Grand Gala del Calcio Award. Ini kayak penghargaan pemain terbaik gitulah di Serie A gitu. Nah siapa saja itu? Pertama tentu saja, kok malah tak hilangin, Jan Sommer untuk Best Goalkeeper setelah hanya kebobolan 22 gol pada musim lalu. Nah kemudian walaupun ya bukan dia saja yang berjasa atas tangguhnya pertahanan Inter Milan. Yang kedua itu Bastoni, Di Marco dan Dumfries itu juga berjasa, dan ini kayaknya masuk nominasi juga di 1, 2, 3 ini. Kemudian di lapangan tengah itu adalah Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Jelas Barella dan Hakan ini 2 midfielder terbaik Liga Italia lah musim lalu menurutku. Kemudian di sana ada juga yang bersaing, itu ada Teun Koopmeiners dan Paulo Dybala. Kemudian tentu saja Lautaro Martinez dan juga Marcus
Thuram. Yang menarik adalah untuk seri B ada juga Francesco Pio Esposito sebagai Young Talent of the Year. Wah, ini bisa jadi musim depan akan ditarik ke tim utama. Kita lihat antara ditarik atau dipinjamkan. Dipinjamkan tapi di tim yang berlaga di Serie A. Nggak bisa tetap di Serie B, dia harus tahu gimana kerasnya persaingan di Serie A gitu, bro. Nah, kenapa banyak sekali ini pemain yang dapat nominasi? Iya jelas. Musim lalu kita kan sangat dominan. Selisih 19 poin loh dengan Milan yang ada di tempat kedua. Kemudian serangan kita paling subur, pertahanan kita paling sedikit kebobolan. Jadi ya segala aspek memang kita yang paling maknyus. Dan ini kan namanya penghargaan walaupun sekarang, tapi kan dia menghitung pencapaian di tahun lalu. Gitu, bro. Mantap. Sebagai penutup ini aja kali ya. Berita tentang Chiesa itu semakin konkret. Ini ada beritanya lagi. Tapi Inter maunya meminjam dulu dengan opsi untuk membeli, karena ya Chiesa ini kan kayak apa ya, kayak ada unsur gamblingnya kalau kita ngambil Chiesa, karena satu dia rentan cedera, dua di Juventus dia belakangan ini nggak terlalu bagus, beda banget dengan ketika dia dibeli Juventus. Ketika di Fiorentina, wah tuh mantap banget, bukan cuma di kelas Italia, di se-Eropa Chiesa ini jadi semua ngiler kan. Tapi ya begitu. Kalau sekarang kayak dia sempat cedera lagi di Liverpool, sama slot juga dia kayak nggak dilirik. Ya udah, Inter bisa mengambil kesempatan ini. Menurutku Chiesa sangat bisa mencoba bermain sebagai center forward. Walaupun si Om Senator nggak setuju, tapi kayaknya ada harapan ini. Chiesa ini adalah pemain yang bagus dalam dribble, one on one. Kebetulan kita nggak punya banyak pemain yang jago dalam one on one. Paling ada Thuram, kemudian Buchanan, kemudian siapa lagi ya? Itu aja kayaknya. Yang lainnya kalau Mkhitaryan dribble dia bisa, tapi udah lambat. Kalau one on one duel bakalan kalah lari aja gitu. So kita lihat aja Chiesa nanti apakah jadi diambil. Nah sementara itu satu lagi terakhir, Lautaro Martinez kemungkinan tidak akan bermain, atau at least tidak akan bermain dari awal dalam pertandingan lawan Verona, karena seperti yang aku bilang, dia akan jadi pemain terakhir yang balik ke markas Inter, karena jauh itu penerbangan dari Amerika Selatan ke Eropa ke Italia itu kayaknya bisa sampai 2 hari. Kalau aku dulu dari Asia ke Amerika itu biasanya 3 hari 2 malam loh. Karena apa? Karena transitnya banyak, itu satu. Kemudian transitnya itu lama, pernah aku inget transit paling lama tuh 8 jam loh. Bukan 8 jam, kayaknya 10 jam aku pernah. Kalau rata-rata ya 4 jam 6 jam itu udah biasa transitnya segitu. So kalau pemain sekelas Lautaro, kelas pemain profesional nggak mungkin lah, kayak kalau aku kan dulu kerja di kapal kan dicariin tiket paling murah kan. Nah kalau pemain ini pastilah tiket mahal, mungkin bisnis kelas atau apa. Ya kemungkinan 2 hari aja udah nyampe, tapi tetap 2 hari itu ya kapan dong sampainya, dibandingkan dengan pemain yang berlaga di Eropa nggak sampai sehari udah sampai lagi di Italia kan, karena mainnya cuma di Eropa. So gitu guys untuk update konten kali ini, semoga bisa dinikmati. Buat kawan-kawan yang mau mendukung channel ini bisa banyak cara, bisa dengan membeli produk affiliate kalau ada yang masuk, ada yang tertarik. Topi, biasanya aku jersey, banyak yang nanya tentang jersey, ada aku kasih link. Kemudian bisa juga dengan jadi member, itu akan sangat berguna guys. Buat kawan-kawan yang sudah join jadi member, terima kasih banyak. Aku rencana minggu ini akan bikin lagi konten untuk member only ya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ciao guys, sampai jumpa.